Huhuhaha Podcast. Halo semuanya. Kita dengar nggak isu terbaru ini? Apa itu? Kan sekarang lagi banyak Salah banget satu- isu nih. Salah satu artis kita itu yang lagi viral di TikTok. Apa masalah independen dan mandiri? Wanita independen itu Mapan, banyak. laki-laki mapan. Dan Susah. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Singgir juga nih kita mode Cewek-cewek karir. Iya. Tapi kan membenarkan itu nggak? Bahwa sekarang tuh banyak perempuan independen, tetapi wanita laki-laki mapan tuh sedikit. Kalau saya pribadi itu sudah tidak apple to apple, karena ketika independen itu dan mapan berbeda konteks. Kecuali kalau beliau mengatakan bahwa laki-laki ini apa independen dan perempuan independen itu kita bisa apple to apple. Tapi kalau Mbak Ajeng nih misalnya mau cari cowok independen apa cowok mapan? Kalau sekarang ngomongin kenapa cewek bisa dibilang independen kan itunya dulu ya, definisinya dulu apa. Kalau yang aku definisikan cewek independen tuh yang bisa misal menghidupi dirinya sendiri. Itu menurutku udah independen sih. Bukan hanya dia tinggal sendiri, tapi semua yang dia lakukan tuh bisa dia lakukan sendiri. Kalau laki-laki independen atau laki-laki mapan, kayaknya laki-laki independen itu menurutku lebih keren ya. Jadi karena kenapa keren? Karena kalau independen kita berkaca sama diri kita sendiri juga. Berarti kalau laki-laki independen itu dia sudah bisa melakukan segala hal sendiri. Terus perempuan independen kalau definisinya sama, ya berarti bisa melakukan semua halnya sendiri. Walaupun mungkin kemapanan itu belum ada gitu. Kalau aku sih bakal pilih cowok independen kalau memang independent man itu ada gitu kita sebutkan. Iya. Dan ngomongin independen mapan, ini berkaitan sama patriarki juga sebenarnya. Oh ya. Iya. Akhirnya kan coba lihat pas lagi rame-ramenya berita ini diangkat bahwa perempuan yang independen itu meningkat, pria mapan menurun. Iya. Kemudian akhirnya banyak orang di komen-komen tuh ya, ramai banget. Laki-laki yang reaksi semuanya. Itu di situ memancing laki-laki bercerita. Iya kan? Karena mungkin ya itu laki-laki mungkin apa ya? Kalau mau cerita kadang kan Iya. kok laki-laki cerita gini karena identik bercerita tuh dengan perempuan gitu. Apa ya? Curhat-curhat gitu loh. Kalau yang kulihat ya di apa netizen dia, mereka bereaksi sebenarnya karena ada perbedaan tadi itu independen dan mapan. Mapan ini yang seperti apa? Karena cowok juga itu tidak hanya memikirkan satu, saya tidak, tapi dia pasti memikirkan bagaimana keluarganya. Mungkin itu makanya tidak apple to apple. Tapi menurut gimana sih sebenarnya gerakan feminisme di Indonesia sekarang ini? Meresahkan atau gimana teman-teman ini? Apakah sudah merasa bahwa gerakan feminisme yang ada sekarang ini sudah sangat-sangat kelihatan atau malah menjadi suatu keresahan antar wanita malah jadinya? Iya nggak sih? Iya. Sebenarnya kalau keresahan itu karena kesalahpahaman kayak tadi ya, kesalahpahaman mengartikan antara independen dan mapan itu, dan itu tuh terjadi di yaitu pergerakan akhirnya gitu, pada akhirnya gitu. Jadi kayak apa ya, kalau misalnya dibilang kesalahan ya bisa jadi juga, tapi kalau yang benar atau mau memahaminya dengan betul ya ada juga gitu yang seperti itu gitu. Mungkin bisa gini deh. Tadi ya, berita tentang perempuan independen dan laki-laki mapan. Perempuan independen lebih tinggi, laki-laki mapan sekarang mulai menurun gitu kan. Sebenarnya kan kalau kita ngebahas tadi ngomongin patriarki, ini kan kalau ngomongin patriarki itu kan ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ya kan? Ada yang Nah, banyak orang akhirnya kemudian apa ya, berkoar-koar, gak terima kalau perempuan itu lebih banyak yang independen, ya kan? Karena apa? Karena laki-lakinya itu seolah-olah dalam hal ini ya, seolah-olah itu jadi rendah, dan akhirnya kan patriarkinya kayak dibalik gitu loh, seolah-olah sekarang perempuan jadi mendominasi. Iya, mendominasi. Kesannya kan. Nah, tadi kalau ngomongin feminisme, jadi kalau dalam konteks ini kesannya feminisme jahat. Itu. Kalau ini menurut Ini dia, bahasa cewek yang bahasa ngomong ya, cewek yang ngomong
Karena tadi kesalahpahaman tadi dalam memahami independen dan mapan itu tadi. Kalau misalkan balik lagi nih, kalau kita ngomongin feminisme, gerakan feminisme itu sendiri kan awalnya adalah gerakan untuk menyuarakan hak-hak perempuan agar perempuan itu punya kesempatan yang sama, ya kan? Nah, oke, sekarang kalau kita melihat data itu seolah-olah perempuan sudah di atas malah. sudah di atas malah. Kalau menurut data itu ya, menurut apa ya namanya berita-berita itu gitu, berita-berita kalau katanya perempuan itu udah banyak yang independen. Nah, tapi dengan pemikiran-pemikiran bahwa ketika perempuan independen itu seolah-olah menguasai, apakah ini goals dari si feminisme? Gimana? Sepertinya Apa sih goalsnya feminisme? Sebenarnya iya ngapain sih Goalsnya feminisme itu? apa ya? idealnya. Kalau kita lihat dari dia hadirnya tuh seperti apa, itu kan hadir di dunia barat, dimana ketika itu perempuan tidak memiliki hak sama sekali untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian Sama sekali tuh berarti gimana? berarti sama benar-benar yang kalau kita belajar ada breadwinner laki-laki. Jadi di barat tuh ada sebutan breadwinner, di mana laki-laki itu dikonstruksikan untuk pencari nafkah. Sedangkan perempuan itu dia di rumah memang. Jadi di barat itu sebenarnya mungkin lebih itu ya, lebih patriarkis ketika itu. Nah, akhirnya muncullah gerakan feminisme ini, di mana ya awalnya perempuan tidak punya hak untuk menyuarakan pendapatnya dalam pemilu, mungkin pemilihan, karena tentu saja barat duluan kan ada demokrasi itu. Kemudian dia juga nggak bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki gitu. Jadi awalnya itu menurutku sangat luhur feminisme ini ketika munculnya. Nah, perjalanannya ada beberapa gelombang, sampai sekarang gelombangnya itu gelombang kelima itu tadi. Nah, gelombang yang terakhir ini adalah gelombang yang menurut aku tuh mengembalikan malah sebenarnya hakikat feminisme muncul tuh apa gitu. Itu tuh untuk melihat bahwa oh, kita tuh sama-sama manusia, udah titik itu aja. Jadi perbedaannya tuh harusnya tidak terlihat harusnya, karena kalau dilihat mungkin yang teman-teman permasalahkan itu gelombang kedua, ketiga, yang dimana akhirnya banyak sekali kontranya gitu. Apalagi di gelombang, kalau nggak salah gelombang ketiga atau keempat ya, mengenai identitas. Jadi perempuan tuh mengeluarkan identitas dia. Kemudian ada lagi gelombang sebelumnya itu mengenai kesehatan perempuan, yaitu mulai dari kontrasepsinya, kemudian bagaimana kesehatan reproduksinya. Sebenarnya menurut aku ini tuh benar-benar gerakan yang luhur banget, karena mengembalikan lagi bagaimana sih perempuan tuh sebagai manusia tuh harus diperlakukan sama. Sebenarnya itu sih menurutku, Memanusiakan manusia. manusia ya sebenarnya ya. Jadi memang kayak kita sadar nih antara laki-laki dan perempuan ini memang ada perbedaan, tapi jangan sampai perbedaan ini menciptakan ketimpangan di dalamnya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Iya kan? Kita tahu kita itu berbeda sama kamu gitu, Mas Heru. Kita beda. Ya beda lah bentuknya, kita beda. Iya kan? Iya benar. Iya kan? Tapi yang secara alamiah itu ya udah beda titik sampai situ gitu loh. Kita menyadari kita berbeda gitu. Tapi perbedaan itu sesungguhnya tidak seharusnya mengarahkan pada perbedaan, bahwa kalau kamu kan kita beda nih, harusnya kamu tuh yang bisa dapat kesempatan kerja, kesempatan berpendidikan, dan kemudian perbedaan itu merendahkan salah satu pihak. Ya benar, Iya, salah satu Nah itu kan sebenarnya yang kayaknya aku mulai diperjuangkan menangkap ya. maksud yang tadi Mbak Ajeng bilang tadi, yang menceritakan maksud dari feminisme itu adalah mengembalikan perempuan pada tahap sama, punya kesempatan yang sama. Tapi menurut teman-teman tuh sama atau proporsional? Itu yang berbeda. Kalau sama, berarti benar-benar titik sama satu-satu. Tapi kalau proporsional itu belum tentu. Oh iya, oke, salah aku konotasi aku Ya, berarti itu salah. bagaimana? Berarti proporsional. Proporsional. Pemilihan kesetaraan, kata kesetaraan. Tapi kalau banyak yang ngomong setara itu bukan berarti sama. Iya, sekarang Benar. itu bukan berarti sama. Contohnya gini ya teman-teman. Pergerakan teman-teman feminisme kan contohnya ketika bagaimana wanita ini kan masuk dalam lembaga, salah satunya di DPR ataupun di lingkup desa lah, itu BPD ke 30%, dia minta 30% aja, tidak di 50-50, itu sama, tapi proporsional dengan 30.
Ya kita nggak tahu ya kenapa keluarnya 30%. Tapi kalau kata dosen kita kan itu sudah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ya. Nah itu kan berarti kan profesional aja 30%. Tapi kalau dia setara belum tentu sama, benar. Tapi kalau sama berarti maksudnya sama. Sama ya, oke. Tapi menurut teman-teman gimana ya? Gender ini kan dari luar negeri ya. Iya. Ketika masuk ke Indonesia dengan kultur kita yang patriarki ini ya, apakah tidak ada misalnya apa namanya? Kalau penggabungan dua budaya jadi satu itu apa namanya? Akulturasi. Ini teori apa? Maksudnya teori gender tapi dengan budaya yang kita samakan. Akhirnya tidak akan menjadi pertentangan. Gitu. Tapi agak susah menyatukan kedua hal ini. Makanya feminisme itu kan banyak mendapat pertentangan di kita juga. Ya kan? Terutama kan yang tadi kita bahas juga yang aku bilang kalau di media-media itu kayak bermunculan pemikiran-pemikiran feminisme yang mungkin terlalu radikal ya. Mereka mungkin diterima di negara itu, di negara luar sana, diterima ketika mereka memperjuangkan bahkan pengen melegalkan LGBT kayak gitu kan. Iya. Itu diterima di sana karena diperbolehkan di negara tersebut. Tapi ketika perjuangan feminisme dalam memperjuangkan LGBT itu dibawa masuk ke Indonesia, akhirnya kan muncul banyak pertentangan. Benar. Tapi kalau kita pakai kacamata sosiolog ya memang itu adalah bentuk memanusiakan manusia juga. Karena mungkin bagi beberapa orang itu adalah hak orang berarti sih kalau dari kacamata sosiologi gitu. Tapi kalau kita pakai kacamata tadi ngomongin Indonesia itu adalah negara yang punya banyak norma. Iya, dan sebenarnya kan masih berpegang teguh terhadap Pancasila ya kalau di Indonesia. Nah itu juga. Nah, di mana sila pertamanya aja udah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu sangat bertentangan kan berarti ketika kita berpegang teguh ketuhanan yang Maha Esa tapi kita mendukung LGBT ini. Nah, jadi susah sih mengakulturasi menurut aku pribadi susah mengakulturasikan feminisme sama ajaran-ajaran di kita. Tapi sekali lagi kalau kembali ke cerita Mbak Ajeng tadi, penjelasan Mbak Ajeng tadi, feminisme ya luhur banget tujuannya. Iya. Berarti sebenarnya ada ini Mbak Ajeng ya, adanya perbedaan visi misi lagi ketika awal dimunculkannya feminisme sampai pada tahap gelombang keempat tadi ya. Itu ternyata ada perubahan ya. Dan di tahun gelombang kelima ini dia mengembalikan bagaimana sebenarnya tujuan dari feminisme itu ya. Seperti itu ya. Tapi siapa sih yang bikin konstruksi berbeda-beda ini antara 1, 2, 3, 4 akhirnya pada golongan gelombang kelima ini kembalikan lagi. Kalau aku lihat perkembangan ya, perkembangan manusia gitu. Dimana manusia mulai berpikir, kemudian mungkin juga ada campur tangan teknologi juga akhirnya. Misalnya yang pertama tuh hanya pendidikan, kemudian muncul lagi tentang kesehatan reproduksi, itu kan berarti alat lagi. Nah kalau Marxisme ngeliat nih, wah ini mau jual ini nih, kontrasepsi gitu, mau jual obat supaya bisa anak KB misal kayak gitu. Nah itu terkonstruksi lagi, kemudian lanjut lagi. Ya aku sih mikirnya, ya mungkin aku Marxis ya, jadi aku mikir, wah ini kapitalis gitu, kalau aku sih gitu. Iya. Gimana kalau bayi? Iya, seperti itu. Iya kan? Dan bisa jadi akan muncul golongan lagi. Bisa jadi gelombang baru lagi. Karena tadi balik lagi Tergantung apa hal yang sedang urgent untuk disuarakan Saat ini. maaf. Kayak gitu. Bisa jadi kalau nanti perkembangannya laki-laki yang lebih banyak termarginalkan ke depannya. Bisa jadi. Barangkali kalau misalkan mengembalikan marwah feminisme lagi, kalian juga akan tersuarakan. Barangkali. Saat ini kan berarti yang sangat atau masih termarginalkan ini memang pihak perempuan ya. Maka dari itu mungkin orang-orang lebih ke feminisme nih, gerakan untuk memperjuangkan perempuan gitu, karena ya itu balik lagi tadi ke kaum yang sedang termarginalkan. Ini pertanyaan terakhir ya dari kita ini, apa sih harapannya teman-teman perempuan dengan gerakan feminisme yang ada di Indonesia ini? Atau untuk pribadi dan untuk kedepannya seperti itu. Kan pasti kan teman-teman kan berharap punya keturunan dan lainnya. Nah teman-teman ini apa sih harapannya sebenarnya feminisme untuk kedepannya seperti apa? Apakah hanya terkait dengan pendidikan dan akses lainnya, atau sebenarnya ada harapan besar lagi lepas dari ini? Aku dulu mungkin ya. Boleh. Kalau aku harapannya gerakan ini kan sudah ya terlanjur masuk di Indonesia gitu kan. Terus kita sudah memahami ini gitu. Yang aku inginkan dari perempuan-perempuan itu adalah jadilah diri kamu sendiri, bahwa kamu tuh merdeka. Itu aja sih.
masalah bagaimana kita punya budaya, bagaimana agama mengatur kita, itu tuh hal lainnya. Tapi aku ingin semua perempuan tahu bahwa kamu tuh merdeka, kamu harus bisa berpikir apa yang kamu mau, karena itu awalnya mereka bisa, ya entahlah nanti mereka mau jadi ibu rumah tangga kah, atau mereka mau berkarir, itu terserah mereka. Tapi ya itu tadi yang Hilma katakan, kamu tahu apa yang kamu mau, itu aja sih. Perempuan harus tahu apa yang dia mau. Aku harapan itu. Iya. Dia harus tahu dulu apa sih keinginan dia dari dulu ya. Iya. Iya. Kalau dia nggak tahu diri sendiri, bingung kayaknya. Nggak tahu Iya. arahnya. Iya. Kalau Mbak Ilma, Maka dari itu ya pada intinya kita sebagai perempuan perlu membebaskan diri kita dulu gitu dari apa ya, pandangan orang lain atau masyarakat tadi itu, bahwasanya supaya kalau misalnya kita udah merasa bebas kan kemungkinan besar ya kita juga bisa membebaskan perempuan lainnya kayak gitu loh. Itu aja sih. kalau Mbak Jul gimana? Kalau aku mungkin berharapnya gerakan apapun itu akan merawat dan menghargai perbedaan. Karena perbedaan itu ya keniscayaan ya, merawat dan menghargai perbedaan. Kalau perbedaan hari ini berkaitan dengan jenis kelamin, kalau perbedaan itu berkaitan dengan pekerjaan, kalau berkaitan dengan suku dan apapun tergantung dengan letak geografi itu, ya kita rawat perbedaan itu dan kita hargai gitu. Kalau misalkan kita sebagai perempuan memilih, tadi kalau ngomongin tadi identitas ya, identitas, kita harus tahu kita merdeka. Kalau aku merasa merdekanya aku sebagai perempuan yang dikonstruksikan masyarakat misalkan, tapi itu merdekaku, ya tidak apa-apa. Itu kan perbedaan, tapi itu dihargai gitu loh. Dan kemudian akhirnya muncul stigma-stigma. Oh berarti kamu tidak menghargai pengorbanan feminisme nih, kamu memilih Kamu untuk di di rumah rumah tangga. aja, Iya. Jadi intinya menurutku merawat dan menghargai perbedaan. Luar biasa. Tapi mungkin aku pingin lagi ya, maaf. Iya, lagi. boleh. Coba nih, satu kata terkait dengan feminisme. Entah itu Kata, harapan atau satu kata itu. Kata. Apa? Mbak Ajeng dulu. Satu kata untuk feminisme. Dua kata, tetap perjuangkan. 2 kata juga, terima kasih. Cinta. Iya. Satu kata Terima kasih. cinta. Terima kasih. Yeay. Yeah.